Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja kajian kita. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa menyusul. Kita awali dengan perbaikan niat kita kepada Allah. Semoga ngaji kita di setiap Kamis, terutama hari ini juga, Allah jaga niat kita ikhlas karena Allah, dan Allah mudahkan dalam menyerap setiap apa yang dinasihatkan oleh agama kita, dan juga mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat lagi barokah. Dan kita hadiahkan surah Al-Fatihah untuk pengarang kitab Hadis Arba'in Nawawi, Asy-Syaikh Al-Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi, mata'anallahu fituli hayatihim. Binniyatil madhkur wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia yang kita nikmati hingga di kesempatan hari ini di tanggal 12 Maret ya, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersilaturahim di majelis ilmu yang mudah-mudahan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk selalu meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk selalu menjalankan setiap perintah yang Allah berikan dan juga baginda Nabi ajarkan, yakni thalabul ilmi, mencari ilmu dalam rangka semoga ilmu ini menjadi bekal kehidupan kita dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam selalu tercurah ke haribahan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Baik ibu-ibu sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di hadis yang ke-35 ya. Jadi tinggal beberapa hadis ke depan lagi yang akan kita bahas. Mudah-mudahan sampai waktunya Ramadan selesai. Kira-kira Ramadan kita mau tawakuf apa enggak nih? Dibicarakan aja di internal ya. Nanti saya tinggal nunggu kabar aja. Hadis yang ke-35. Al-haditsul khamis wa thalathun, hadis yang ke-35. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhaluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasabimri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim kullul muslim haramun damuhu
haramun damuhu nggak ada. Alal muslim, kullul muslim alal muslim gitu ya. Ayo, kullul muslim alal muslim. Haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis cukup panjang, penjelasannya juga cukup panjang, tapi lebih di masalah tahasadu nih. Poin yang pertama dari hadis ini, tahasadu. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Allah ridho kepada beliau, berkata, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Yang pertama adalah la tahasadu. Janganlah kalian saling mendengki. Jangan kalian saling dengki. Kemudian yang kedua, wala tanajashu. Jangan kalian saling bersaing. Bersaing ini nanti ada penjelasannya, bersaing dalam hal apa aja. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah atau saling membenci. Wala tadabaru, dan kalian janganlah saling bermusuhan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian membeli dari sebagian yang sudah ada transaksi pembelian, gitu kan? Jadi nggak usah membeli apa yang sudah dipesan oleh orang dan sudah ada transaksi jual belinya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, orang Islam bersaudara dengan orang Islam, saling bersaudara. La yazlimuhu, tidaklah kalian menzalimi. Wala yakhdhuluhu, dan tidaklah kalian membiarkannya dalam kezaliman atau dalam perbuatan maksiat atau mencuek kepada mereka, kepadanya gitu ya, kepada orang muslim juga. Wala yakdzibuhu, dan janganlah kalian berbohong padanya. Wala yahqiruhu, dan janganlah kalian menghinakannya atau merendah kannya ya, menghinanya. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini kata baginda Nabi. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, dan Nabi mengisyaratkan atau menunjuk kepada dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa ini adalah di sini. 3 kali Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa takwa itu adanya di dalam hati, fi sadri, di dalam hati. Bihasabi imri'in minasyarri, cukuplah seseorang itu akan kejahatannya, ya kan, melakukan keburukan, yahqiru akhahu, dengan merendahkan saudara muslimnya, akhahul muslim, saudaranya sama muslim. Karena kullul muslim alal muslim, setiap muslim kepada yang muslim lainnya, haramun, haram baginya, damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa ilduhu, dan kemuliaan atau kehormatannya. Nah, la tahasadu, ini definisi hasad ini yang juga harus kita pahami. Hasad, ulama mengatakan tamanni zawalin ni'mah anil ghair. Jadi ada semacam satu keinginan, cita-cita dari seseorang untuk menghilangkan nikmat dari orang lain. Hasad itu satu perbuatan penyakit hati. Bahkan ulama mengatakan wa huwa da'un la dawa lahu min amraditil qulubil azimah. Dia ini merupakan penyakit yang enggak ada obatnya, karena merupakan bagian dari penyakit hati yang sangat besar. Karena dari hasad ini akan lahir perbuatan-perbuatan maksiat, akan lahir perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Orang yang hasad itu tidak pernah memiliki positive thinking kepada siapapun. Orang yang hasad ini punya niat yang kuat, punya cita-cita, punya keinginan menghilangkan kebaikan-kebaikan atau nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, maka dia akan berusaha untuk menghalanginya atau menghilangkannya. Wa huwa haramun bil ijma', dan menurut para ulama, ijtima' ulama, bahwa sifat hasad ini adalah merupakan sifat yang diharamkan.
Jadi jangan sekali-sekali kita punya rasa sifat hasad. Karena kalau sudah ada sifat hasad dalam diri kita, maka perbuatan zalim, perbuatan maksiat itu akan mudah terjadi karena kehasadan yang dimiliki oleh seseorang di dalam dadanya, di dalam hatinya. Kenapa dilarang? Seperti yang dikatakan para ulama, kenapa dilarang? Karena hasad ini memunculkan kerusakan-kerusakan, memunculkan sifat-sifat yang lain, memunculkan amaliyah-amaliyah yang jelek dalam bentuk kezaliman dan juga maksiat. Yang pertama adalah annahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naril hatab. Pernah juga ya dibahas pada hadis sebelum-sebelumnya bahwa hasad itu sesungguhnya akan memakan kebaikan-kebaikan seperti layaknya api memakan kayu, membakar kayu. Seperti layaknya api membakar kayu. Karena kalau dalam hati seorang yang hasad itu nggak akan ada ketentraman, resah terus dia, nggak senang melihat orang lain senang. Jadi dia susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Jadi hidupnya nggak normal, karena yang di otaknya, yang di hatinya itu adalah keburukan-keburukan. Ini tambah jauh aja di depan ini. Nggak apa-apa. Annahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naril hatab. Jadi sifat hasad itu diibaratkan seperti sesuatu yang memakan kebaikan-kebaikan, seperti api yang menghanguskan kayu atau membuat kayu menjadi hancur seperti abu. Nah, itu sifat hasad. Itu pendapat alasan kenapa para ulama mengikuti kaidah yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini. Jadi supaya orang itu faham kenapa hasad itu jelek, kenapa hasad itu merupakan satu kondisi sakit hati yang sangat berat, penyakit hati yang sangat berat. Itu yang pertama. Kenapa dilarang? Yang kedua adalah yaskhuttu alaihi rabb. Allah itu nggak suka sama orang yang hasad, nggak suka sama orang yang hasad. Karena sifat hasad ini bisa ada di dalam orang itu karena kesombongan. Dia merendahkan orang lain, hasad jatuhnya. Dia sombong kepada orang lain karena ada hasad di dalam hatinya. Contoh saja seperti makhluk Allah yang namanya iblis. Kan banyak kisah-kisah tuh dalam Al-Quran. Kisah bagaimana ketika Allah ingin menciptakan Nabiullah Adam. Semua makhluk termasuk malaikat diminta untuk bersujud, begitupun iblis. Sejarahnya iblis ini adalah sosok makhluk yang taat kepada Allah. Setiap penjuru langit, dari langit pertama sampai langit ketujuh, itu nggak ada yang nggak disujudi sama iblis, karena beliau menyembah Allah, menyembah Tuhan, termasuk makhluk yang paling taat. Tapi ketika Allah mengatakan bahwa akan menciptakan manusia untuk khalifah fil ard, untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam, iblis ini langsung cemburu, langsung marah. Nah, ketika diminta sujud, para malaikat semuanya sujud, fasajadal malaikat. Fasajadul wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat semua bersujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis ini akhirnya merasa tersaingi. Salam berkata. Nah, kemudian dalam dirinya muncullah rasa hasad bahwa tidak ingin mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah murka
Tapi pada akhirnya iblis meminta kepada Tuhan untuk menggoda manusia agar dia tergelincir dalam ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Maka ketika sudah diciptakan Nabi Adam, dibujuk-bujuklah Nabi Adam, digoda-godalah Nabi Adam karena sifat hasadnya, supaya Nabi Adam ini, kata iblis ini, menjadi hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau orang yang punya hasad, ada sifat apa di dalam hatinya? Sifat iblis, karena tidak senang ada kebaikan-kebaikan dalam diri orang lain, karena tidak senang melihat orang lain diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa apapun, berupa rezeki, berupa kedudukan, berupa misalnya rezeki dalam bentuk anak, rezeki dalam bentuk jodoh, rezeki dalam bentuk yang lain, harta misalnya. Tidak jarang kita melihat orang-orang begitu bersusah payah untuk menjatuhkan orang lain karena rasa hasad. Tidak sedikit kita menyaksikan orang saling bunuh-bunuhan karena apa? Karena rasa hasad. Rasa hasad, rasa dengki karena tidak senang melihat orang lain senang. Tidak suka melihat orang lain bahagia, tidak bahagia melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memiliki rasa hasad berarti dia nurunin sifat-sifatnya siapa? Iblis. Tapi nggak mungkin kan kita mengatakan lu kayak iblis lu. Makanya kita yang ngaji ini harus bisa memahami bahwa kondisi orang yang hasad ini sangat dikecam di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wala tahasadu, janganlah engkau berbuat hasad, berbuat dengki, menghasut orang lain. Orang udah bener dihasut-hasut untuk jadi jelek, dia tepuk tangan, dia nggak sadar bahwa saat itu dia sudah menjadi pengikutnya iblis. Nah, sifat hasad ini bukan hanya merasuki atau hinggap di hati orang-orang yang tidak berilmu. Justru orang yang berilmu atau para ulama, para ahli-ahli agama ini juga banyak sifat hasad. Ya karena tidak senang orang lain lebih banyak undangannya, lebih banyak diminati, misalnya begitu. Ya layaknya manusia, karena memang para ustadz, para ulama ini juga manusia yang kadang-kadang bisa saja mudah digoda oleh hasutan-hasutan syaitan atau hasutan-hasutan hawa nafsu yang mengelilingi kehidupannya. Maka bagi kita jangan memiara sifat hasad di dalam hati kita. Ulama mengatakan wa huwa haramun bil ijma', karena itu adalah sifatnya haram atas kesepakatan para ulama. Allah akan murka, yang kedua Allah akan murka atas orang-orang yang hasad. Yaghluqu anhu babat taufik, Allah menutup baginya pintu taufik. Taufik itu semacam hidayah. Jadi kalau orang hatinya penuh dengan hasad, dia susah tuh untuk berbuat kebaikan. Dia susah untuk menerima kebaikan karena selalu dipenuhi dengan prasangka-prasangka yang buruk. Keengganan-keengganan untuk melakukan kebaikan itu karena tertutupi oleh sifat hasadnya, maka pintu taufik itu jadi tertutup. Maka kita kan diajarkan sama para ulama, Allahumma ftah lana abwabat taufiq wal hidayah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu taufik dan hidayah. Nah, ini harus diminta pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sewaktu-waktu pintu taufik ini nggak nyampe kepada kita karena mungkin kondisi kita yang terus melakukan perbuatan maksiat. Orang kalau sudah kebanyakan perbuatan maksiat, maka hatinya menjadi gelap. Maka kalau sudah gelap, susah yang namanya taufik itu merasuk ke dalam jiwanya atau ruhnya. Jadi yaghluqu anhu babat taufik, Allah menutup pintu taufik bagi diri orang-orang yang hatinya penuh dengan hasad.
Kemudian yang keempat, kenapa dilarang? Itu perbuatan hasad. Aslu katsirin minal maksiat, adalah pangkal dari banyaknya perbuatan maksiat. Orang yang hasad ini bisa melahirkan sifat-sifat yang ini nih. Tanajasyu, tabaghadu, tadabaru. Nah, ini hasad. Ini bisa bercabang seperti itu. Jadi dari sifat hasad. Awalnya dia hasad, cemburu kepada si A karena memiliki harta berlimpah. Padahal posisinya sama-sama sebagai pejabat. Ya kayak misalnya kisah bagaimana peristiwa Nabiullah Adam alaihissalam yang ketika Allah turunkan ke bumi akibat daripada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh Nabiullah Adam beserta Siti Hawa. Digodanya oleh iblis melalui Siti Hawa. Sudah diperingatkan oleh Allah untuk tidak mendekati pohon buah khuldi. Nah, tapi atas bujuk rayu daripada Siti Hawa, karena Siti Hawa juga dibujuk rayu oleh iblis, maka akhirnya Nabi Adam mengikuti. Nah, ini ada semacam satu ibrah dari para ulama dan juga kita hayati, bahwa istri pun bisa memberikan pengaruh yang buruk kepada suami pada saat suami sebetulnya sudah berusaha untuk istiqomah. Hati-hati, jangan sampai kita seperti ini. Artinya sifat-sifat yang kemarin kejadian di Siti Hawa itu adalah menjadi pelajaran buat kita untuk tidak mengulanginya sebagai anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bukan berarti Siti Hawa jelek, tetapi apa yang terjadi itu adalah ibrah buat kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, dan buat hamba Allah. Tapi sifat baiknya Nabiullah Adam sanggup menerima hukuman dari Allah untuk turun dari surga, turun ke bumi. Dan Nabiullah Adam juga Siti Hawa ini adalah merupakan pasangan yang sangat setia. Konon itu ibunda Siti Hawa itu melahirkan sebanyak 20 kali persalinan. Dan setiap lahir itu kembarnya laki perempuan. Makanya ketika ada ibu-ibu yang melahirkan anak kembar laki perempuan, suka ditanyakan, emang ada keturunan? Jawab aja ada, dari Siti Hawa. Karena bisa jadi kan suka nggak ada keturunan juga ya. Tapi kan kalau diusut-usut sampai ibu yang pertama adalah Siti Hawa. Setiap yang dilahirkan oleh ibunda Siti Hawa itu kembar, laki perempuan, sampai Qabil itu lahir bersama pasangan kembarnya yaitu Iklimah. Kemudian Habil lahir dengan pasangan kembarnya yaitu Labuda. Sosok Qabil ini dan Iklimah ini adalah sosok yang parasnya ganteng gitulah, lebih bagus daripada Habil. Nah, Iklimah ini yang parasnya lebih cantik daripada Labuda. Nah, Nabiullah Adam alaihissalam menikahkannya dengan cara silang, tidak dengan pasangan kembarnya. Nah, artinya ingin menikahkan Habil dengan Labuda, Qabil dengan Iklimah. Mendengar keputusan itu, Qabil nggak terima. Karena apa? Orang cakapan Iklimah pasangan kembarnya daripada Labuda. Akhirnya muncul hasad di situ. Muncul hasad ingin menggagalkan keputusan yang sudah ditetapkan oleh ayahnya Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, ini kisah-kisah yang menjadi pelajaran buat kita. Artinya rasa hasad dengki itu ada sejak zaman Nabi Adam. Bahkan ada sejak sebelum Nabi Adam diturunkan, ya kan? Pada saat iblis menggoda Nabi Adam di surga, pada saat iblis diberitahukan informasi bahwa akan diciptakan makhluk yang namanya manusia untuk menjadikan khalifah, wakilnya Allah di bumi. Nah, itu sudah ada. Artinya bukannya Allah tidak berkuasa untuk menciptakan semuanya kebaikan, bukan. Tetapi ini menjadi pelajaran buat kita hamba-hamba Allah yang pada akhirnya menjadi anak keturunan Nabiullah Adam alaihis salam. Perjalanan hidup manusia itu penuh dengan kisah, penuh dengan cerita yang semuanya adalah pelajaran bagi kita untuk bisa kembali pulang kampung ke surganya Allah. Nah, akhirnya
Karena Qabil tidak menerima untuk dinikahkan dengan Labuda, akhirnya Nabiullah Adam memberikan satu keputusan bahwa kalau begitu caranya adalah, kalau Qabil ini kan adalah seorang petani, jadi pekerjaannya sebagai petani. Habil ini pekerjaannya sebagai penggembala hewan. Jadi beliau punya ternak binatang. Kalau Habil ini punya tanaman yang pertanaman lah gitu ya. Apa kata Nabiullah Adam? Kalau begitu silakan kalian kumpulkan semacam kurban dari tanaman dan dari hewan, dari hasil kerja payah mereka. Habil mengumpulkan hasil tanaman sayuran itu yang jelek-jelek, mempersembahkan kurbannya itu yang jelek-jelek. Kata Nabi Adam, mana persembahan yang diterima oleh Allah, maka itulah yang dia berhak menikahi Iklimah. Nah, Qabil ini memberikan persembahan hewan yang terbaik, Habil memberikan persembahan tanaman yang terburuk. Nah, ketika itu ternyata yang diterima adalah hewan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah Qabil menikahi Iklimah, pasangan Habil yang cantik jelita. Tidak sampai di situ. Dari sifat hasad ini memunculkan tindakan-tindakan yang lain. Pada saat Nabiullah Adam sedang pergi, Habil mengatakan, inilah kesempatan saya untuk menghabisi Qabil. Habil. Iya, untuk menghabisi siapa? Qabil. Jadi watslu alaihim naba abna adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi Qabil ini punya pikiran mau membunuh siapa? Habil, karena Habil berhasil mendapatkan Iklimah. Ketika Nabiullah Adam pergi, kata Qabil, nah ini kesempatan saya untuk menghabisi saudara kembar saya yang seharusnya dia tidak pantas menikahi Iklimah, pasangan kembarnya si Qabil. Kalau nggak salah itu, wallahu alam ya, Habil itu makamnya itu ada di wilayah Suriah. Udah panjang itu makamnya. Saya belum sempat ke sana waktu ke Suriah itu, tapi dikasih kiriman fotonya. Wow, panjang banget. Kita nggak ngebayangin ya. Zaman Nabi Adam alaihissalam kan memang postur tubuhnya itu sangat tinggi-tinggi dan besar. Cuma kemari-kemari aja kita umatnya Nabi Muhammad, apalagi untuk kalangan Indonesia terutama. Kalau kalangan Saudi dan lain masih tinggi-tinggi ya. Mesir, Saudi, wilayah Emirat itu kan tinggi-tinggi besar-besar. Nah, pada saat itu dia mengatakan kepada Habil, saya akan membunuh kamu. Kenapa? Kata si Habil, karena engkau telah mengambil hakku untuk menikah dengan Iklimah. Habil sebelum dibunuh oleh Qabil sempat menasehati, jangan begitu. Ini adalah sudah sebuah keputusan yang tentunya ini keputusan yang terbaik. Karena Allah hanya bisa menerima. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya bisa menerima hasil persembahan kurban itu dari orang-orang yang bertakwa. Artinya secara tidak langsung Habil mengatakan bahwa apa yang dipersembahkan oleh Qabil itu sesuatu yang buruk, yang tidak atas dasar keikhlasan dan ketakwaan. Tambah marah, akhirnya dibunuhlah Habil. Matilah pada saat itu, wafatlah Habil. Nah, kemudian bingung nih si Qabil, bagaimana ini caranya? Udah mati nih saudara gue gitu ya, saudara saya sudah mati. Allah menurunkan peristiwa di mana burung gagak ini sedang berkelahi dengan saudaranya, temannya burung gagak juga. Berkelahi burung di atas pohon, nggak sadar. Ketika Qabil lagi mikir-mikir bagaimana caranya ini menghilangkan barang bukti,
karena karena saudaranya sendiri Habil sudah dia bunuh. Takut mungkin juga diomelin sama Nabiullah Adam alaihissalam, dan juga dia merasa resah ketika sudah melakukan perbuatan maksiat, tidak ingin perbuatan maksiatnya diketahui oleh Allah, oleh orang lain, karena ciri-ciri orang yang melakukan perbuatan maksiat seperti yang saya katakan di pertemuan yang lalu adalah ketika dia melakukan perbuatan itu dia tidak mau orang lain tahu, resah. Nah, diturunkanlah itu kisah tentang peristiwa burung yang berkelahi sampai pada akhirnya satu mati, terjatuh dari pohon. Lagi bengong tuh Qabil, gimana caranya dia ngelihat burung. Pas burung yang mati jatuh, kemudian burung yang satu gagak, pakai pelatuknya dia gali tuh tanah. Dia kubur dah itu temannya yang dibunuhnya. Itu adalah isyarat dari Allah saking memuliakan Habil, jangan sampai dibuang sembarangan, akhirnya dikubur dengan cara yang baik sekalipun sudah dibunuh. Inspirasi peristiwa burung itu menjadi inspirasi buat si Qabil. Begitulah caranya. Jadi peristiwa bunuh membunuh itu terjadi pada masa kehidupan Qabil dan Habil. Nah, ini diabadikan dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat 27, yang sesungguhnya menjadi pelajaran buat kita bahwa sifat hasad itu melahirkan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain, dan tidak sedikit maksiat itu tapi banyak, bahkan sampai kepada kategori membunuh. Ini kan dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh saja tentang masalah harta warisan. Ya. Ada sifat tamak yang berawal dari hasad. Karena tidak ingin orang lain mendapat lebih banyak dari dia, maka sering terjadi pertikaian antar anggota keluarga. Maka tidak jarang masalah-masalah harta waris, harta keluarga, harta gonogini ini menjadi penyebab terjadinya saling menghina, saling memusuhi, dan saling membunuh, bahkan na'udzubillahi min dzalik. Kita sering dengar di berita-berita di TV gimana seorang anak saking serakahnya dia sampai memenjarakan orang tuanya. Nah, sifat hasad ini bisa terjadi pada siapapun ketika hatinya kosong dan jauh daripada keimanan. Maka kalau orang yang beriman hatinya penuh dengan keimanan, yakin bahwa sifat hasad ini bukanlah level baginya untuk dia jadikan sebagai karakter. Na'udzubillah, karena sifat hasad ini sudah jelas dikatakan oleh baginda Nabi adalah satu perbuatan yang harus kita jauhi. Wala tahasadu. Ini tentang hasad ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, waqala ba'duhum, dan ulama sebagian juga memiliki satu pendapat tentang bagaimana sifat hasad itu. Al-hasidi la yanalu minal majalisi illa madzammatan wa dhillan. Bahwa orang yang berbuat hasad itu tidak akan mendapatkan kedudukan atau kesempatan atau kebaikan di dalam majelis-majelis illa madzammatan, kecuali akan dikecam. Orang ngutuk dia tuh. Wadillan, dan hina. Orang kalau udah hasad, kira-kira banyak temennya apa kagak? Kita kan suka ngelihat ya, itu dia kayaknya usil banget sama orang, siapa aja disalahin, siapa aja dilawan. Nah, kadang-kadang kita nggak mau terlibat, bahkan sampai terkena sialnya gitu. Jangan berteman sama dia orangnya begitu. Nah, orang yang hasad itu akan mencemarkan nama baik bagi dirinya, bisa jadi keluarganya, bisa jadi lingkungannya. Karena orang yang hasad tidak jarang menghasilkan bahaya-bahaya yang terjadi. Nah, jadi tidak akan dia mendapatkan apapun dalam sebuah kedudukan, dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah majelis, kecuali orang itu menjauhinya, mengecamnya, bahkan mungkin nggak nganggep dia. Udah, yang kayak gitu mah gak usah diladenin, kan gitu, cuekin aja. Nah, kemudian wala yanalu minal malaikati illa la'natan wa bughdhan. Dan malaikat pun akan memberikan laknat kepada dia dan juga marah kepada dia. Yang kayak begini ini didoain sama malaikat, disumpahin malah, ya. Bukan didoain, kalau doain kan yang baik-baik. Kalau sumpah itu yang jelek-jelek. Jadi malaikat tuh kagak seneng sama orang-orang yang berbuat hasad. Wala yanalu minal khuluqi illa jaza'an wa ghamman.
dan tidaklah dia akan mendapatkan apa-apa dari makhluk yang lain, dari sesama makhluk atau sesama manusia bisa jadi, illa jaza'an wa ghamman, kecuali gelisah dan gundah. Jadi manusia itu kalau nggak ada dia girang. Tapi kalau dia datang pada malas, jadi kehadirannya tidak diharapkan, kepergiannya malah sangat dirindukan. Jadi kayak apa ya? Kayak jelangkung. Datang nggak diundang, pergi nggak diantar. Jadi kalau orang yang senangnya hasad, dengki sama orang, ada dia tuh kita kayak nggak betah. Kalau dia pergi malah kita nyaman gitu. Jadi membuat ketidaknyamanan dalam lingkungannya. Orang-orang tuh males bergaul sama orang yang hasid, orang yang hasad. Karena hadis selalu mengatakan al-mu'minu laisa bihasid, bahwa di antara orang yang beriman itu nggak ada kata hasad. Wala yanalu 'indan nazai illa syiddata wa haulan. Nah, pada saat tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan sesuatu di sisi pada saat dia dicabut nyawanya, kecuali ketakutan yang sangat sengsara. Sakaratul mautnya dia cuma ketakutan, sengsara, nggak ingat sama Allah. Jadi kalau orang yang hidupnya penuh dengan hasad, pada saat sakaratul maut udah nggak ingat apa-apa kecuali takut dan kesengsaraan. Takut akan siksa, susah dia untuk mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah menjelang sakaratul maut. Jadi ini pendapat para ulama yang memang mestinya menjadi satu informasi kebaikan buat kita untuk menjauhi sifat hasad. Wala yanalu 'indal mauqifu illa fadihatan wa hawanan wa nakalan, dan tidak akan mendapatkan di tempat pemberhentian di akhirat illa fadihatan, kecuali dia akan terbongkar kejelekannya. Di padang mahsyar ini nanti akan dibuka video-videonya. Ya kalau kita kan bisa ngelihat tuh jejak IT, jejak digitalnya. Sekarang aja di lingkungan kita kepolisian bisa dilihat jejak digital ya. Apalagi di hadapan Allah, jejak kehidupannya, aib-aibnya itu akan dibongkar, wahawanan, dan dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan, wanakalan, dan siksa yang sangat pedih. Nah, ini dari sifat hasad. Wa an Zakaria alaihi wasallam, dan Nabi Zakaria pernah bersabda, annahu qala, sesungguhnya Allah berfirman, qala Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-hasidu aduun li ni'mati, orang yang hasad itu adalah musuh atas nikmatku. Orang yang hasad itu musuh atas nikmatku. Kenapa? Muskhitun liqadai, dia tidak menerima terhadap ketetapan aku dari orang lain. Muskhitun liqadai, dia tidak menerima atas ketetapan yang sudah aku berikan. Ghairu radin biqismati, dan dia nggak redo terhadap pembagian dari orang lain. Jadi misalnya dia sama-sama nih sebagai perawat, sama-sama sebagai dokter, tapi kadang-kadang ada perlakuan yang spesial karena mungkin kinerjanya atau apa. Nah, orang hasad nggak melihat itu, nggak melihat kinerja, yang dia lihat adalah hasilnya. Melihat si A mendapatkan hasil yang lebih banyak dari dia, maka dia nggak redo. Enak aja, perasaan senioran gue dari dia. Nah gitu. Yang junior ternyata jadi pejabat duluan karena kinerjanya bagus, track recordnya bagus dari segi kinerjanya. Dia nggak terima karena masih melihat senioritas dan junioritas. Nah, orang yang hasad begitu, dikatakan dia tidak menerima, ghairu radin biqismati, nggak rela, nggak redo atas bagian yang orang lain dapat. Ya kan? Atas bagian yang orang lain dapat. Allati qassamtuha baina ibadi, bahwa sesungguhnya apa yang aku bagi itu sesuai dengan rezekinya dari hamba-hambaku. Orang hasad nggak pernah senang dengan rezeki orang lain.
Kalau orang lain lebih kecil dari dia girang banget. Orang lain sengsara, dia girang banget. Nah, berhasillah apa maksud daripada nafsu dan hatinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuzhirish syamatata li akhika fayu'afiyallahu wa yabtalika. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Jangan menampakkan kebahagiaan di atas penderitaan saudaramu, maka Allah akan menghentikan penderitaan saudaramu itu dan Allah akan jadikan engkau musibah. Nah, jadi kalau kita bersyukur terhadap musibah orang lain, ada nggak begitu? Senang, bahagia ngelihat orang lain menderita, maka pasti Allah akan cabut penderitaan dari orang yang tadi kena musibah dan dipindahkan kepada kita. Nah, itu tentang hasad. Baik, tentang hasad apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tanah jasyu? Hujan ya, Kak Vera? Wala tanah jasyu. Ini hasad ini peringatannya banyak ya. Hasad, pokoknya intinya kalau dia nggak seneng sama rezeki orang lain, itu udah hasad. Buru-buru kita istighfar. Kita kan bisa mendeteksi diri kita sendiri ya. Pada saat diumumkan misalnya si A menjadi pejabat baru di sini, kadang-kadang kok dia sih. Nah, itu udah hasad. Sekalipun sebetulnya kita nggak punya wewenang untuk menilai apakah si A mampu atau tidak. Kan ada kebijakan dari kalau di PNS itu baper jakat ya. Jadi pemilihan di antara para pimpinan siapa-siapa yang bisa diloloskan menjadi calon pejabat baru atau pejabat mutasi, promosi atau mutasi. Nah, kita kan nggak punya kewenang kalau bukan kita dilibatkan dalam baper zakat. Nah, kalau kita merasa aneh dengan keputusan yang sesungguhnya kita nggak berhak untuk memberikan penilaian, maka ciri-cirinya bisa jadi itu adalah asal muasal daripada kehasadan yang kita miliki. Atau tetangga kita tiba-tiba dapat orang beriman akan mudah mengidentifikasi mana sifat hasad yang bisa masuk ke dalam hatinya. Jadi hatinya itu sensitif kalau orang beriman. Hal-hal yang buruk itu akan dengan gampang itu mental dalam hatinya. Maksiat-maksiat yang kira-kira dikatakan itu sudah hal yang biasa, itu rasa-rasanya dia malu untuk melakukan, ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan secara etika itu masih baik misalnya, tapi secara agama itu dilarang dan diharamkan. Nah, dia pasti akan memilih yang agamanya bilang, dan dia akan mulai menjauhi hal-hal kebiasaan-kebiasaan, adat-adat yang tidak sesuai dengan syariat. Itu salah satu ciri-ciri yang bisa dikatakan ketika orang itu imannya sudah berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tentang hasad. Nah, kemudian ada pertanyaan, Bu, hasad. Wala tanajasyu. Wala tanajasyu beda dengan wala tajassasu. Kalau tajassasu itu artinya mindik-mindik, mengintai, mencari-cari kesalahan orang lain. Orang Betawi bilang mindik-mindik, ngintip-ngintip lah. Ngintip-ngintip kelakuan orang, mencari-cari kesalahan orang itu sama dengan tajassasu. Tapi yang di hadis ini, kalau tajassasu kayaknya sebelumnya kita udah bahas ya, ada juga tuh. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini wala tanajasyu, janganlah kalian bersaing. Bersaing ini bisa dua pengertian. Bersaing dengan cara yang tidak baik atau bersaing dalam masalah jual beli. Ya, dengan cara yang tidak baik juga. Di negara kita ini banyak kompetisi. Kompetisi menjadi caleg, kompetisi menjadi pimpinan sebuah perusahaan, kompetisi menjadi peserta terbaik dalam sebuah perlombaan, kompetisi macam-macam lah, banyak kompetisi. Nah, tidak sedikit dalam setiap kompetisi itu yang mengandung unsur persaingan yang tidak sehat terutama. Kadang-kadang dalam sebuah perlombaan jurinya disogok, ya kan? Dicari nih juri lomba ini siapa.
dia deketin. Kalau jurinya orang yang beriman, maka dia tidak akan menyakiti orang lain. Dia akan menolak dengan halus karena dia ingin melakukan penjuriannya dengan cara yang jujur, dengan cara yang sportif. Ada juga kompetisi dalam masalah jabatan. Karena ada banyak manusia yang mengejar karir, kepingin menjadi yang terbaik. Ada juga yang menerima apa adanya. Ada juga yang punya prinsip, udah saya mah bagaimana aja, tergantung takdir. Yang penting saya bekerja dengan baik, kinerja saya tidak mengecewakan. Itu ada yang begitu. Kalau kayak begini udah aman dah dia, nggak mengejar jabatan. Nah, kompetisi-kompetisi yang ada, kalau memang personil-personilnya ini sportif dan punya keimanan yang kuat, maka tidak akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Kalau dalam kompetisi meraih jabatan, semestinya tidak dijadikan sebagai kompetisi yang jelek ya. Karena kalau udah dijadikan sebagai kompetisi yang jelek, maka hasil kinerjanya pun pasti tidak ikhlas, tidak akan baik hasilnya. Karena dia hanya melihat bagaimana pemimpin itu senang kepada dia, tidak bagaimana hasil itu bisa manfaat buat semuanya. Paling tidak apa yang dia lakukan ini bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau orang yang berkompetisi dengan tidak sehat, itu pasti akan terbimbing ke jalan yang tidak baik juga. Tapi kalau orang berkompetisi dengan cara yang sehat, sesuai dengan keimanannya, maka itu juga akan dibimbing dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan dia mau melakukan kecurangan. Karena setiap kompetisi ini pasti rentan dengan kecurangan. Berapa banyak yang ditangkap tangan karena apa? Jabatan yang suap ya. Jabatan yang disuap, pengen menjadi direktur dalam sebuah perusahaan, harus bayar sekian. Nah, ini kan satu permasalahan yang sesungguhnya tidak sejalan dengan bagaimana syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka pada akhirnya ketika dia menduduki jabatan karena faktor suap itu, maka pekerjaan yang dilakukan pun tidak murni atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang aja tuh dia melakukan penyimpangan-penyimpangan ya. Ya mudah-mudahan kita yang bekerja melayani masyarakat ini niatnya terus terjaga, karena godaan-godaannya banyak ya. Kalau kita mau sembarangan bisa, kita mau full pengabdian juga bisa. Pilihannya tergantung kita. Kalau kita merasa bahwa apa yang kita layani ini sama dengan kita pengabdian kepada Allah, maka saya yakin lelah itu tidak akan menjadi satu masalah. Dia akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya karena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang dia hadapi, yang dia layani dalam rumah sakit, melayani orang sakit ini satu pekerjaan yang sangat mulia. Ya, dengan harapan Allah ridho, dengan harapan pada saat nanti kita membutuhkan pertolongan juga ada yang menolong gitu. Nah, itu pengaruh-pengaruh kebaikan apabila niat itu sudah diatur dengan dijaga karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi wala tanajasyu, jangan kita bersaing dalam urusan-urusan dunia itu dengan cara-cara yang tidak baik. Kemudian wala tabaghadu, dan bersaing juga dalam nanti ini wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling benci, saling marah, ngambek mulu, marah-marah mulu, kecuali marahnya karena Allah. Marah karena Allah tuh apa contohnya? Marah ketika menyaksikan saudara kita sesama muslim ini melakukan perbuatan maksiat. Marah ketika kita tidak suka dengan perbuatan maksiat yang merajalela. Nah, itu harus ada rasa benci. Ya, kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan yang sebelumnya. Paling tidak yang diajarkan oleh baginda Nabi, la taghdab itu, marahnya itu kita marah karena tidak suka atau benci kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Bukan benci kepada orangnya, tapi benci kepada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh saudara kita. Paling tidak ada perasaan marah di dalam hati kita apabila kita tidak memiliki kemampuan untuk menghabisi perbuatan maksiat itu, atau kita menghancurkan perbuatan maksiat itu. Yang kedua, apabila kita tidak bisa memberikan nasihat juga nggak mempan, maka cukuplah kita benci di dalam hati dan berdoa kepada Allah semoga perbuatan maksiat yang dilakukan oleh saudara kita ini cepat Allah gantikan dengan hidayah kebaikan. Nah, itu satu hal yang sangat penting. Jangan jadi provokator. Artinya gini,
ih gue kesel sama dia, udah nggak usah deket-deketin dia sini, kita inian aja dia, yuk kita jegal aja supaya supaya tidak melakukan maksiat lagi, padahal kita tidak memiliki kemampuan, nanti pada akhirnya kerusuhan yang terjadi. Anak-anak muda sekarang itu kan gampang banget kena tawuran gara-gara teman perempuannya digodain sama sekolah sebelah. Akhirnya jiwa kepemudaannya muncul, tapi salah. Nah, gurunya nggak ada yang tahu. Gurunya nggak ada yang tahu karena mereka punya handphone, jadi komandonya itu ada di handphone. Ini banyak keluhan dari para guru, gimana ya kalau menghadapi anak-anak. Emang ke sekolah dia nggak bawa motor, tapi motor itu dia taruh di rumah warga, gitu, atau di rumah temennya yang deket. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia emang nggak bawa handphone. Handphone itu ditaruh di motornya. Nah, nanti komunikasinya lewat handphone mau tawuran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada komandannya, ayo jam 4 kita serbu, gitu. Serbu kemana? Nggak taunya ke sekolahan tetangga. Nah, kan jadi ribut antar warga juga. Ini bisa menjadi satu permusuhan. Duduk perkaranya sepele, gampang gitu. Cuman hanya karena menggoda satu sama lain. Ya karena kalau anak-anak usia sekolah itu kan emang emosinya belum stabil ya, masih goyang, masih labil, dan masih harus terus bimbingan orang tua dan juga para guru. Cuma kadang-kadang orang tuanya juga sibuk sendiri, nggak ngeh kalau anaknya mau tawuran. Dipanggil lah orang tuanya ke sekolah, dia nggak terima karena di rumah anaknya baik-baik aja. Nah, yang disalahkan guru. Belum lama viral tuh kan, yang anak dikeluarin dari pesantren, kiainya ditunjuk-tunjuk sama orang tuanya. Nah, ini juga kan menjadi satu gambaran yang buruk terhadap akhlak masyarakat sekitar. Kiai karena mungkin memiliki pengetahuan tentang mengatasi emosi marah, dia nggak bergerak, nggak ngeladenin, tapi yang marah itu terus membabi buta, bahkan memprovokasi yang lain. Nah, ini satu peristiwa yang sudah sampai di media sosial menyebar. Pada akhirnya ada pendapat yang berbeda-beda, tidak sepaham dengan kiai tersebut. Ada yang setuju dengan orang tua yang anaknya dikeluarkan, bahkan ada yang sebaliknya, sepaham dengan kiai tersebut, pesantren tersebut. Ada yang tidak sepaham dengan. Nah, kalau sudah memunculkan opini begini di tengah masyarakat kan susah juga. Pada akhirnya nanti pengaruh negatif tentang pesantren itu malah menjadi informasi utama. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal di pesantren para guru susah payah untuk mengawasi dan menjaga anak didik. Jangan dibilang kagak payah. Mereka diem-diem kadang-kadang lompat pagar, mau main PS di mana, nggak tahu gurunya. Lah kan guru nggak ngawasin satu orang aja, ya kan? Nah, ini orang tua aja susah ngawasin anaknya kan, bagaimana para guru? Nah, padahal guru juga punya tanggung jawab moral untuk bisa bertanggung jawab tentang kondisi anak di lingkungan pesantren. Ya, mudah-mudahan para orang tua yang menitipkan anak-anaknya di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren ini punya kesadaran yang tinggi untuk membantu 100% gitu. Membantu 100% artinya apa? Dukungan moral dari peraturan-peraturan yang disiapkan oleh pesantren, sekolah itu harus ditaati gitu ya. Kalaupun ada yang tidak sepaham kan bisa dengan jalur musyawarah, bukan dengan jalur marah-marah. Bukan dengan jalur marah-marah. Wala tabaghadu, janganlah engkau marah atau saling membenci kecuali benci karena Allah, benci dalam urusan maksiat. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling bermusuhan. Nah, bermusuhan ini masih sering terjadi di kalangan kita. Bahkan ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fat ya'ridu hada wa ya'ridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Jangan sampai kita bermusuhan itu dengan orang lain sesama muslim, terutama itu lebih dari 3 hari. Contoh sama suami juga kan kita sering ribut ya. Jangan sampai kagak nanya deh tuh 3 hari lewat. Nah, itu dilaknat sama Allah. Apalagi sama temen, tadinya akrab ya, ada tuh begitu. Maka ada makalah itu yang mengatakan dalam balaghah, cintailah sahabatmu atau temanmu atau kekasihmu sedang-sedang aja, jangan terlalu berlebihan.
karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sedang-sedang aja, jangan berlebihan, karena bisa jadi nanti dia menjadi sahabat sejatimu atau kekasihmu atau pasangan hidupmu. Nah ini makalah. Ya, contoh kita melihat orang yang tadinya suami istri tiba-tiba bercerai, saling menjelekkan, mengungkapkan aib satu sama lain, ini kan diharamkan. Padahal pernah hidup satu kasur, satu rumah, satu kamar, ya mungkin juga satu kamar mandi. Nah, anak-anak menyaksikan perceraian itu malah memunculkan satu permusuhan. Kalau toh memang ternyata jalan satu-satunya adalah bercerai, bercerailah dengan cara yang arif dan bijaksana. Nah, kita banyak melihat peristiwa-peristiwa itu, di mana sekarang IT teknologi ini sudah mendukung untuk bebas menyiarkan segala bentuk permasalahan kehidupan rumah tangga, dan yang disebarluaskan ini menjadi nggak malu, jadi beringas, malah jadi membabi buta, memamerkan aib-aib dari masing-masing pasangannya. Na'udzubillahi min zalik. Jangan saling pasti berpaling-paling gitu. Jadi dia madhep sono, dia madhep sono. Ah, aku agak mau nanya. Tuh, ada kan begitu? Kepepet ke tempat duduk cuman itu tinggal dua gitu. Kalau ada pilihan mah dia pindah ke tempat lain, tapi karena kondisi tempat duduknya memang ada itu-itunya dua, akhirnya dia main belakang-belakangan. Lu madhep ke sono, dia madhep ke sono. Nah ini juga tidak dibenarkan dalam syariat. Dengan suami atau istri, karena punya masalah berdua, suami mungkin mengomel istrinya karena istrinya nggak taat dengan suami misalnya, tidur istrinya kagak mau dipeluk juga, madhep sono, madhep sono. Nah, itu masya Allah, jangan sampai malaikat melaknat sampai kita bangun tidur. Na'udzubillahi min dzalik. Wala tadabaru la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Jadi kalau kita mengetahui ada di antara saudara kita, karib kita, sahabat kita yang sudah bermusuhan lama, nggak apa-apa kita jadi penengahnya, karena itu sebaik-baiknya amal perbuatan. Nggak apa-apa dengan cara bagaimana kek, berbohong di situ boleh tuh, untuk mendamaikan dua pihak yang berseteru. Berseteru apa bersekutu? Berseteru, ya berantem. Kadang-kadang kan susahnya untuk menjadi juru damai, tapi gampang menjadi juru ribut. Nah, provokator tuh gampang banget. Cuman pakai WA aja jadi provokator. Tapi kalau jadi juru damai itu masya Allah perlu keikhlasan. Bisa jadi nanti kita yang kena batunya, tapi sikap untuk mendamaikan pihak yang berseteru itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara dua orang yang berseteru itu adalah sebaik-baiknya perbuatan. Sebaik-baiknya perbuatan. Silaturahim yang terbaik adalah menyambungkan silaturahim yang pernah terputus. Jadi bukan silaturahim yang jarang. Kalau jarang kan masih suka ketemu. Tapi kalau sudah terputus karena mungkin ada salah satu pihak, sampai 7 turunan gua nggak mau datang ke rumah lu, misalnya gitu. Ya kan, karena sudah menyakiti hati orang tua saya, misalkan gitu. Nah, kita mau jadi penengah nih karena sudah putus nih. Bener, 7 tahun nggak bertemu, nggak saling sapa, pokoknya putus hubungan gitu. Maka ketika kita punya itikat, karena kita tahu permasalahannya dan kita termasuk orang yang mungkin didengar oleh kedua belah pihak, maka nggak apa-apa kita punya itikat untuk menjadi juru damai dari kedua pertikaian. Nah, bersyukurlah pada saat ketika perdamaian itu terjadi, masya Allah, itu pahala yang luar biasa. Nah, kemudian wala yabai ba'dukum ala ba'i ba'din, ini panjang nih ya hadis ya. Dan janganlah kalian membeli dari sebagian yang lain yang sudah mengadakan transaksi. Jadi misalnya kita ke jalan ke Tanah Abang, ada pakaian bagus, tapi yang ada cuma di display. Tapi kata pedagangnya, kita ngelihat itu yang di kantong itu bang masih ada barang, itu udah punya orang, udah dibeli belum diambil. Terus kita ngerayu, udah bang buat saya aja, orang aja belum datang. Nah itu haram, nggak boleh. Karena bisa jadi transaksinya sudah terjadi. Tapi kalau seumpama pedagangnya, ambil aja deh bu, nggak apa-apa, nanti saya usahakan cari yang lain buat yang ini. Kebetulan yang bersangkutan juga belum bayar, cuma udah deal gitu. Nah itu boleh. Boleh. Jangan sampai cuman kita memaksa orang lain untuk berbuat yang tidak baik. Karena kan pihak penjualnya sudah membatalkan. Nah, kecuali juga kalau yang beli itu nggak jadi, misalnya tiba-tiba dia nelpon, bang, yang barang kemarin nggak jadi deh. Nah, bisa nggak duitnya dikembalikan?
Oh bisa Bu, jadi Ibu nggak jadi nih karena ada pembeli yang baru. Kalau Ibu nggak jadi, berarti saya jual ke orang lain boleh ya? Boleh. Dibatalkanlah transaksi itu, silahkan Ibu mengambilnya karena ada konsep ridho sama ridho, ya. Atau dengan cara misalnya ini barang dijual 15.000, ditawarlah sama yang beli, Bang 10.000 ya. Enggak Bu, itu 15.000 juga udah harga harga mati kan, biasa begitu ya. NKRI harga mati. Itu belanjaan juga harga mati gitu ya. Harga mati, nggak bisa Bu. Padahal yang belanja tahu bahwa harga itu sebetulnya 10.000 karena tidak sesuai dengan kualitas barangnya. Datang orang lain atau kita, ambil aja Bu 15.000 mah murah. Kalau di mana-mana mah Bu 20.000 dengan maksud memberikan keuntungan kepada pedagang, membuat tipuan kepada pembeli. Ngerti ya? Jadi padahal dia nggak punya hubungan apa-apa dengan penjual, tapi karena kadang-kadang suka ada orang yang ikut campur gitu supaya dia nanti kalau belanja dimurahin sama pedagang gitu maksudnya. Nah, itu kan tipuan kepada yang lain, akal-akalan. Nah, itu diharamkan. Jadi kalau orang lagi jualan, lagi transaksi, kita nggak usah ikut campur, menghindari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ya kita transaksi urusan kita aja. Ya. Tapi kalau misalnya kita bilang, Bang, dia aja dikasih Bang 15.000, itu boleh. Karena kita kan sedang menawar. Nah kalau abangnya ya udah Bu ambil aja deh sama yang tadi, lah kita beruntung gitu. Tapi jangan mengikut campur ketika orang lain sedang transaksi, kecuali kita bareng sama dia gitu. Bisa, asal itu ada transaksi itu bisa, boleh. Kayak di Mekah itu kan mau pasar kurma, itu kan yang travelnya dapat fee ya dari misalnya atau dapat hadiah kurma, tapi dengan negosiasi dulu. Nggak apa-apa. Tapi syaratnya jangan memberikan barang yang buruk, tapi memang barang yang sesuai harganya, sesuai dengan kualitasnya. Udah Bu beli aja Bu, kok ini korma ajwanya keras? Emang korma ajwa begitu Bu, nggak ada yang lembek. Padahal ada yang istilahnya masih baru, masih bagus gitu. Kadang-kadang kan ada yang keras ya, ada yang keras susah dimakan, harus di jus dulu. Nah itu begitu. Ada lagi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian ini hamba Allah yang saling bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Kenapa? Al-mu'min akhul mu'min, fala yahillu lil mu'min ay yabta'a ala bai'in akhihi wa la yakhtubu ala khitbati akhihi hatta yadar. Karena seorang muslim, orang mukmin dengan orang mukmin saling bersaudara. Kita dengan orang non-Islam aja bersaudara sesama bangsa. Jadi ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah. Ukhuwah wataniyah sesama bangsa, ukhuwah basyariyah sesama manusia, ukhuwah islamiyah sesama muslim. Nah, ini harus kita pegang karena keimanan mencintai saudara kita itu seperti itu. Ya, ada ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah sama ukhuwah islamiyah. Basyariyah sama dengan ukhuwah insaniyah sesama. Bisa juga ukhuwah makhlukiyah, persaudaraan sesama makhluk. Kita bersaudara dengan makhluk-makhluk yang lain seperti tanaman, hewan-hewan, maka rawatlah mereka, perlakukan mereka layaknya sesama makhluk Allah. Ya kayak ada yang bertanya kemarin, Ustazah, corona itu kan virus ya? Iya. Yang nyiptain siapa? Allah. Ini bisa kejebak kalau itu. Kalau yang nyiptain Allah berarti kan dia makhluk juga. Kenapa harus begitu katanya perlakuannya? Ya karena ini memberikan penyakit, ya kan? Kan Allah memberikan akal kepada kita untuk mendekat kepada yang baik, menjauh kepada yang buruk. Nah, virus corona ini dianggap buruk, maka kita dengan kemampuan akal dan juga kemampuan diri kita untuk menjauhinya dengan cara yang tidak berlebihan. Cuma yang terjadi kan berlebihan. Nah, kita nggak tahu tuh, memang masyarakat belum begitu yakin dengan efek-efek daripada virus corona. Pada akhirnya ada yang santai-santai kan. Nah, cuma kan memang informasi tentang penyebaran virus corona ini kan juga kayak tertutup dan bagaimana ya. Jadi
akhirnya sikap berlebihan masyarakat juga terjadi. Ya pertama karena faktor mungkin ketakutan, kedua karena takutan mati gitu. Padahal kan naudzubillah, jangan sampai kita juga terhinggapi penyakit ini. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Karena kita nggak tahu bahaya apa yang ada di langit dan bahaya apa yang ada di bumi. Ya kan, siapa sih yang mau terkena penyakit kayak begini kan? Nggak ada. Semuanya atas takdir Allah. Tapi kita percaya bahwa takdir Allah itu pasti baik-baik semuanya, gitu aja. Kalau orang beriman pasti akan berpikir, kenapa virus corona ini muncul? Ya pasti mereka akan mengatakan, mungkin inilah akibat daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Karena begitulah pendapatnya orang yang beriman biasanya. Nggak akan menyalahkan orang lain, nggak akan menyalahkan negara mana yang sudah terhinggap, nggak akan. Kita sekalipun kita punya prasangka seperti itu, tapi kita nggak keluarkan karena kita yakin segala sesuatu yang terjadi itu adalah karena izin Allah. Apapun penyebabnya, wallahu alam. Cuman kita berusahanya adalah berikhtiar supaya hal ini tidak kejadian. Kemudian saya akhirnya berpikir dengan pertanyaan itu. Karena ada pendapat yang mengatakan kalau Allah ingin menghancurkan satu kaum, maka cukup wabah itu yang diturunkan. Seperti dulu ada wabah penyakit apa di Ethiopia, ya. Kemudian peristiwa burung ababil, ya. Itu kan Allah sudah kirimkan karena banyak faktor kenapa Allah menurunkan musibah itu. Akhirnya saya berpikir, nah kalau sudah Allah menurunkan musibah dalam satu kaum, berarti itu adalah sebuah peringatan buat kita yang tidak terkena musibah, dan buat yang terkena musibah sekalipun semoga Allah berikan jalan keluar. Akhirnya saya berpikir, kenapa Israel nggak dikasih wabah ya? Kasihan Palestina. Tahun-tahun dan sekarang sudah mulai merebak, ngambil rumah-rumah penduduk. Perempuan sudah mulai ditangkap-tangkepin, anak-anak muda di jalanan yang melawan ditangkap-tangkepin. Ini kan semakin merajalela. Kadang kenapa Allah nggak nurunin wabah? Oh, rupanya Al-Quran mengatakan itulah ladang jihad bagi yang memang memiliki keimanan kuat untuk berjihad membela Palestina. Oh iya juga ya. Jadi ladang jihad disediakan untuk para mujahidin, kemudian ladang jihad yang lain untuk menciptakan obat-obat virus corona di bagian medis, kedokteran, dan juga para ahli agama. Nah, ada ulama mengajarkan kalau tidak ingin terkena keburukan, maka dalam rumah itu ba'dal maghrib baca surah Yasin 1 kali. Nah, ketika ba'da subuh baca lagi surah Yasin 1 kali. Nggak mesti semuanya yang baca, misalnya orang tuanya aja atau anaknya aja, atau rame-rame sekaligus satu keluarga baca Yasin habis maghrib atau setelah subuh. Jadi 2 kali, sehari itu 2 kali. Maka Allah akan jaga keluarga itu dari hal-hal yang buruk. Nah, kita yakin aja deh begitu dah. Sambil kita menjaga kebersihan-kebersihan atau tutorial cara-cara yang sudah disampaikan oleh para ahli medis tentang bagaimana caranya menjaga supaya virus itu tidak terjangkiti. Artinya dengan masker, dengan sanitizer, ya. Cuman kita sayangkan orang banyak mengambil kesempatan yang tidak baik dalam kondisi yang seperti ini, gitu. Itu aja. Kalau kata pedagang, lah emang masanya gua ngambil untung. Tapi kan jangan berlebihan gitu ya. Ya harga itu aja sekarang segini berapa? 45.000. Tadinya kan cuma 10.000 atau 15.000. Ya, mudah-mudahan segera berlalulah wabah-wabah ini. Semakin banyak orang yang minta ampun kepada Allah, mendekat kepada Allah untuk dijauhkan daripada segala mara bahaya dan musibah. Allahumma inna na'udzubika min kulli syarrin. Doanya begitu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala sumber keburukan. Itu diminta, apalagi di bulan Rajab ini, Masya Allah, istighfar itu emang harus lebih banyak dikumandangkan. Baik ibu-ibu sekalian, wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim, ay iktasabu ma tasiruna bihi kadalik. Hadis ini mengatakan orang muslim bersaudara dengan orang muslim, orang mukmin bersaudara dengan orang mukmin, orang Islam bersaudara dengan orang Islam. Maka usahakanlah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu menjadikan kita saling bersaudara. Jangan memunculkan perbuatan-perbuatan yang memunculkan permusuhan.
Saling nyinyir dihindari karena bisa menimbulkan permusuhan dan kecurigaan. Suudzon. Bagaimana diantaranya? Min husnil ma'asyirah wa fa'lul mu'allafati wa tarkil munaffarati. Berbaik-baiklah kalian dalam pergaulan. Berbaik-baiklah kalian dalam pergaulan dan usahakanlah saling erat dalam hubungan, saling sapa, saling kasih kabar kebaikan gitu kan, saling memberikan informasi kebaikan. Misalnya kita tahu saudara kita lagi butuh kerjaan, kita punya informasi baik nih tentang lowongan, tapi jangan yang hoak ya. Kayak dulu itu ada hoak tentang penerimaan pengurusan jenazah di Pasar Rebo. Wah, itu ke Majelis Taklim tuh udah banyak, Bu. Akhirnya karena saya tahu apa namanya di sini ada kegiatan, maka saya tanya Kak Vera ini bener nggak? Dan itu yang memberitakan itu ustadz. Makanya Majelis Taklim itu pada percaya. Mungkin ustadznya dari mana kita nggak tahu. Mungkin juga tahun-tahun sebelumnya kali kita nggak tahu ya. Jadi masih ada. Nah, akhirnya saya konfirmasi ke Kak Vera, hoak katanya ustazah. Ya udah, saya bilang aja. Kebetulan salah satu perawat di sana mengatakan bahwa ini berita hoak. Nah, bisa konfirmasi langsung ke saya atau ke perawat tersebut. Ya udah, jadi pada diem karena memang berita itu kan karena kan orang otomatis pandangannya adalah ini adalah ladang amal, yang kedua bisa jadi ada ladang rezeki kan gitu. Nah, jadi tapi kalau kita punya informasi yang baik, yang akurat, maka boleh kita sampaikan kepada keluarga atau sahabat kita yang memang sedang membutuhkan sebuah pekerjaan. Ya. Wa fa'lul mu'allafati, dan saling menguatkan. Ketika saudara kita punya musibah, kita tenangin hatinya, jangan kita malah aru-aru ya. Tahu nggak aru-aru? Emang gimana sih kok laki lu bisa meninggal? Lu kali nggak ngurusin. Nah, jangan begitu. Nanti orang malah tambah sedih. Nah, kita bilang sabar, emang ini ujian. Ya pasti yang hidup pasti akan mati. Mudah-mudahan suami kita atau saudara kita ini Allah jadikan husnul khatimah. Gitu aja lah, kasih informasi-informasi yang bahagia. Tuh sehingga mengeratkan silaturahim. Kalau dia susah kita bantu, bukan malah kita jauhi. Wa tarkul munaffarati, dan meninggalkan perselisihan. Kalau kita tahu satu masalah akan membuat kita berpisah ataupun jadi ribut dengan saudara kita, maka sebaiknya kita menghindari. Kita lebih ngalah gitu. Oh iya dah, terserah lu aja deh bagaimana. Gitu misalnya. Yang penting kita sudah nasihatin. Nah, tapi kalau gua nggak ikutan nggak apa-apa ya, gitu. Lu aja dah, kalau mau pergi aja. Kalau gue sih nggak. Gitu misalnya, kalau saya sih nggak. Kalau kalian mau pergi aja. Lah kok nggak pergi, nggak bareng-bareng dong? Bukan nggak bareng-bareng, kebetulan jadwalnya barengan. Alasan apalah? Jangan sampai terjadi perselisihan. Kadang-kadang ada yang kukuh kepada pendapatnya masing-masing. Kayaknya menang kalau pendapatnya diterima, dan merasa sakit hati kalau pendapatnya tidak terima. Tapi kalau ingin mempererat persaudaraan, maka sering-seringlah kita mengalah gitu. Mengalah bukan berarti kalah. Fata'amalu wa tu'ashiru mu'amalatal ukhuwah wa mu'ashiratahum fil mawaddah wal mulatafah wa ta'awanu 'alal khairi ma'a sifa'il qulub wan nushi 'ala kulli hal. Maka berbuatlah kalian dengan pergaulan yang baik, muamalah yang memunculkan persaudaraan, dan juga pergaulan dengan penuh rasa cinta kasih dan juga keramah tamahan, dan saling menolong dalam kebaikan dengan hati yang tulus, dan juga nasihat-nasihat pada setiap keadaan. Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh mukmin akhul mukmin wa muslim akhul muslim, yakni yang pertama harus diperhatikan adalah illam tanfa'hu fala tadurruhu. Kalau kita nggak bisa memberikan manfaat kepada saudara kita, maka jangan kita kasih dia bahaya. Maka jangan kita kasih dia madarat, kejelekan-kejelekan. Wa illam tufarrihu falam tughimmahu. Dan kalau kita nggak bisa membuat dia bahagia, jangan bikin dia sedih. Ya, fa ilam tahmaddahu fala tazummahu. Dan kalau kita nggak bisa memuji dia, maka jangan jelek-jelekin dia. Nah, itu persaudaraan yang menciptakan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang.
Dikit lagi ya Bu, tanggung. La yazlimuhu, dan janganlah kalian saling menzolimi. Ini kita sudah bahas sebelumnya, karena az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezoliman itu akan menjadi kegelapan di hari akhir. Siksanya sangat pedih. Wala yakhduluhu, dan janganlah kita membiarkan saudara kita kalau dia dizolimi, jangan kita diemin, kita bantu, kita bela. Apalagi saudara kita misalnya mau dibunuh, kelihatannya mau dia salah atau enggak, tolong dibantu diselamatkan, misalnya gitu ya. Nah, kalau ada saudara kita yang dijelek-jelekin dengan orang lain, tolong diingatkan, yang menjelekkan itu bukan dimarahin, tapi diingatkan. Jangan kita saling menjelekkan. Nah, wala yakhdhuluhu, dan jangan kan membiarkan dia dalam keadaan penuh dengan maksiat. Kita deketin supaya jauh dari maksiat, pelan-pelan. Karena kita menganggap dia saudara. Wala yakdzibuhu, dan janganlah berbohong, memberi kabar berita yang tidak benar, tidak sesuai kenyataan. Karena kullu kadzabin yuktabu ala ibni Adam illa salasan. Bahwa kebohongan-kebohongan itu bisa dilakukan oleh anak-anak ibnu Adam kecuali dalam 3 hal. Maksudnya yang dibolehkan ya. Ar-rajulu yakdzibu fil harbi fa innal harba khid'ah. Bohong dalam peperangan boleh. Mengelabui musuh. Karena peperangan itu kan isinya tipu daya, muslihat, politik, siasah. Maka boleh kita melakukan tipu daya pada saat ada peperangan. Warrajulu yakdzibu 'alal mar'ati fayurdiha famakruhun. Seorang laki-laki yang berbohong kepada istrinya dan istrinya redo. Artinya untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga dia berbohong. Untuk menyenangkan hati istrinya dia berbohong. Untuk menyenangkan hati suaminya berbohong. Pah, gimana masakan mama tadi sayur balado? Balado apa misalnya balado telur. Enak. Padahal asinnya minta ampun. Tapi karena dia ingin memuji istrinya, membahagiakan istrinya, maka dia lakukan kebohongan itu, tapi istrinya redo. Cuma perempuan sekarang suka nggak percaya dengan omongan suami. Misalnya dia yang hidangin makanan, ya ada tamunya datang, ayo makan gitu, makan di depan tamunya, istri saya mah pinter masak, apaan sih, paling bohong gitu. Jadi kadang-kadang suka nggak percaya dengan omongan suami. Padahal mau suami bohong atau enggak, kita terima aja dengan lapang dada dan hati yang ikhlas, penuh dengan kebahagiaan. Dan itu hukumnya makruh, tapi boleh dilakukan kebohongan itu. Warrajulu yakdzibu bainar rajulaini fayusliha bainahuma. Nah, ini hukumnya mubah. Seseorang yang melakukan perdamaian di antara orang yang sedang berseteru, maka di situ hukumnya mubah dan mendapat pahala yang masya Allah, Allah muliakan. La yahkiruhu, kemudian yang berikutnya, la yahkiruhu, janganlah kita menghinakan seseorang, karena walaqad karramna bani Adam. Allah saja memuliakan anak cucu Adam. Tidak ada hak buat kita sesama manusia, sesama makhluk Allah saling menghinakan makhluk Allah yang lain, terutama kepada sesama manusia, sesama umat Islam, sesama hamba-hamba Allah yang beriman. At-taqwa hahuna, takwa ini di dada. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Dan Nabiullah SAW ini menepuk dada, menunjuk kepada dada itu sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Rasulullah memberikan isyarat menepuk dadanya. Jadi takwa itu ada di dalam hati. Nggak ada yang tahu tuh takwaan seseorang kecuali hatinya, dan juga Allah Subhanahu wa taala. Bihasabi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim kullul muslim 'alal muslim. Cukuplah seseorang itu berbuat jelek, berbuat kejahatan karena menghina saudaranya sesama muslim. Al-muslimu kullu muslim 'alal muslim haramun. Padahal orang Islam dengan orang Islam atas orang Islam yang lain itu haram. Darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kemuliaannya dihinakan. Ada orang miskin nggak boleh dihina. Ada orang yang jahat, kita main bunuh aja dikatakan darahnya halal. Jangan. Wa'adhu, dan kehormatannya itu juga harus kita pelihara. Wallahu alam bissawab. Begitu aja Ibu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada ya kita akhiri sama-sama baca doa. Baik Ibu sekalian, kita sama-sama istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang ada dalam kesalahan di antara pikiran kita, perbuatan kita pada hari ini terutama, Allah maafkan dan Allah berikan hidayah kepada kita untuk bertaubat, untuk bisa memperbaikinya di kemudian waktu. Astaghfirullahaladzim min jami'al ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim min jami'al ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim min jami'al ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا تسمع ومن نفس لا تشبع اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات khususan di Maitina untuk orang tua kita yang sudah wafat ya atau saudara-saudara kita yang sudah wafat amin aja. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa li hayatina dan untuk orang-orang kita yang tercinta yang masih hidup suami, anak, cucu, mantu boleh disebutkan namanya. Abina Haji Muhammad Rasulullah, Bapak Haji Sabri, Ibu Haji Hasani, zaujina, jadi sadi wali auladina wa banatina. Sabanazana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa barik hayatahum fid dunya wal akhirah wa tawil umurahum ya Allah fi ta'atika wa fi ibadatika ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.